Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelas 6C, kelompok 2 pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang macam-macam syahid. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Reza Pratiwi selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Kepada teman-teman saya yang bernama Nurul Afika, Aidea Vidyawati, Devi Rahmi Fuada, Wahyuni, Rio Gilang Ramadan, dan Ridwan Maulana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Teh Wahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Sumi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bitariqin wajada husna syaukin ala tariqin wa akharahu fasyakarallahu lahu ghafaralahu wa qala asyuhada'u khamsatul mata'u wal mabtuna wal riqu wasul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, yang artinya akan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terjemahannya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membaca hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Pertama, orang yang mati akibat penyakit taun. 2, orang yang mati sakit perut. 3, orang yang mati tenggelam. 4, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan yang terakhir, orang yang sakit di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kembali kepada moderator. Selanjutnya ada syarah hadis dan penjelasan hadis yang akan dijelaskan oleh Teh Dea dan Kang Ridwan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada syarah hadis. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan di ranting tajam, kemudian Allah menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis keutamaan memberikan bahaya perjalanan, perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesaksian yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir.
Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta, rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Pelajaran yang dipetik dari hadis. Hadis di atas memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah ta'un, ke dalam kelompok syuhada, orang yang mati syahid. Maka meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Kembali kepada moderator. Ya, untuk sakut pautnya, seorang muslim yang meninggal dunia akibat COVID-19 termasuk kategori mati syahid Bukhari. Hal itu setidaknya diutarakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Saat ini di seluruh Indonesia banyak yang meninggal dunia karena pandemi COVID-19, bahkan semakin meningkat. Orang muslim yang meninggal akibat corona itu di antaranya terdapat petugas medis, penjabat, masyarakat, hingga ulama. Hal ini tentu cukup memprihatinkan dan menjadikan ancaman bagi kehidupan manusia. Karena itu, umat muslim harus berjuang untuk menyelamatkan kehidupan manusia dengan mencegah penularan COVID-19. Ulama muslim yang meninggal akibat COVID-19 berdasarkan pedoman mengurus jenazah pasien terinfeksi virus corona yang diterbitkan MUI harus sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7. Ketentuan itu sebagai pedoman pengurusan jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 tetap dimandikan, dikafani, dan disolati. Namun pengurus jenazah itu harus sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan tetap memperhatikan tentu syariat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada poin-poin yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Kang Rio. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan dari poin-poin dalam pembahasan materi kali ini. Hadis tentang syahid ya. Dari kalimat tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Di dalam petikan hadis tersebut menunjukkan keutamaan jika menemukan sesuatu yang membuahkan mudarat, maka singkirkanlah dan jagalah dari suatu mara bahaya untuk kepentingan orang lain. Maka itu adalah keutamaan dalam keimanan diri seseorang. Selanjutnya petikan hadis. Dalam hadis riwayat An-Nasyai yang menyebutkan mati syahid ada 7 macam. Selain berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa saja? Yang pertama, orang yang meninggal karena penyakit taun atau wabah. Terus orang yang meninggal karena sakit perut. Lalu orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal tertimpa benda keras. Orang yang meninggal karena penyakit pleuritis. Orang yang mati terbakar. Dan juga seorang wanita yang mati karena hamil. Nah, dalam pembahasan kali ini, poin yang dapat diambil dari petikan hadis dan materi ialah orang yang mati syahid bukan hanya yang gugur di medan perang, melainkan orang yang mati karena mati akibat penyakit taun atau wabah. Orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, itu bisa disebut dengan mati syahid. Dan dapat ditarik poin dalam pembahasan ini ialah kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkan bukan hanya gugur di medan perang. Pada zaman ini sedang merabahnya taun atau wabah ya.
biasa disebut dengan wabah COVID-19 pada zaman sekarang. Nah, dapat dikatakan orang yang mati karena COVID-19 bisa dikatakan orang yang mati syahid. Karena pahala syahid yang terinfeksi virus corona itu tentu mereka akan diampuni segala dosa-dosanya dan mereka akan masuk ke dalam surga insya Allah. Nah, syahid dalam meninggal karena COVID-19 di sini dikatakan dengan syahid ukhrawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan poin-poin. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah materi telah disampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, dipersilahkan. Silakan bagi teman-teman semua apabila ada yang ingin ditanyakan tentang macam-macam syahid. Oh, ini ada pertanyaan ya. Untuk dari Teh Ratna Widya. Pertanyaannya akan kami tampung ya, Teh. Izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Willy. Saya ingin bertanya, semisalkan ada seorang yang terkena COVID-19. Nah, pertanyaannya itu, apakah COVID-19 itu datang dikarenakan banyaknya perzinahan di Indonesia? Seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya penyakit itu akibat dari banyaknya perzinahan di wilayah tersebut. Nah, apakah COVID ini juga termasuk? Terima kasih. ya, makasih juga Kang. Ditampung dulu ya. Untuk pertanyaannya yang dari Teh Ratna Widya. Assalamualaikum, saya izin bertanya, Akang Teteh, apabila ada seorang yang meninggal karena sihir atau dalam tanda kutip menjadi tumbal dari keserakahan manusia, apakah meninggal dunianya itu dapat dikatakan mati syahid? Jika iya atau tidak, tolong berikan penjelasan yang akurat. Oke, baik. Di sini saya Muhammad Al-Gilang Ramadan. Izin menjawab pertanyaan dari Willy dari Rema Masih Tanjung Pura. Pertanyaannya, apakah Silahkan. pertanyaannya gimana tadi? Pertanyaannya, apakah COVID-19 adalah akibat dari dampak adanya perzinahan di wilayah Indonesia? Mungkin itu. Di Indonesia ya, apa keseluruhan? Ya, seluruhan lah. Nggak apa-apa, seluruhan juga. Oke, saya izin jawab ya. Oke, dikatakan tadi pertanyaannya, apakah dampak dari perzinahan adanya COVID-19 ini, korelasi wabah COVID-19 ini berarti dengan perzinahan ya, yang merajalela sebelum adanya COVID atau wabah. Mungkin bukan hanya perzinahan, Kang, tetapi kemaksiatan yang merajalela gitu, bukan hanya dari perzinahan, seperti apa ya, pencurian, bahkan adalah ya, barang-barang kotor lah istilahnya ya. Jadi ada petikan hadis, suatu hari di hadapan kaum muhajirin, Nabi SAW memberikan pesan penting untuk perhatian. Beliau bersabda, wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mengalaminya. Beliau melanjutkannya, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun
dan sakit yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau yang berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Nah, tidaklah mereka enggan membayar zakat atau mereka kecuali langit akan meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan berhujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 5 perkara dengan penyebabnya. Jadi tidak hanya semata-mata itu adanya wabah sekarang ini bukan dari hanya perzinahan saja, tapi ada 5 perkara yang menyebabkan adanya wabah. Korelasinya dengan munculnya COVID-19 dengan perkara-perkara yang terjadi pada kali ini. Yang pertama, merabaknya wabah serta penyakit yang sebelumnya belum ada karena adanya yang pertama kekejian yang merajalela dan dilakukan secara terang-terangan. Kemaksiatan yang sudah menjadi biasa di suatu masyarakat. Terus perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, dan lain sebagainya yang termasuk perbuatan-perbuatan yang keji. Perkara yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan yang mengakibatkan kemarau panjang dan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Yang ketiga, enggan membayar zakat, membuat langit tak meneteskan air atau tidak hujan. Keempat, melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, mengakibatkan berkuasanya musuh dari luar umat Islam. Yang terakhir, yang kelima, ketika para pemimpin muslim tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka akan merabak rasa takut di kalangan masyarakat. Nah, bila hadis ini diperhatikan, ternyata apa yang menimpa manusia berupa bencana dan semacamnya, wabah atau apapun, itu ada hubungannya dengan perilakunya sendiri. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang agama Islam. Jadi adanya COVID-19 bukan hanya perzinahan, tapi ada beberapa perkara yang membuat Allah murka mungkin ya, memberikan cobaan dengan wabah COVID-19 ini, makanya diturunkan untuk membersihkan dari 5 atau perkara-perkara yang terjadi. Mungkin gitu sih Kang jawabannya. Gimana, Willy? Oke, sangat bagus dan lengkap sekali. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah dari teman-teman semuanya. Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Tirta Dewi. Di sini saya izin sedikit menjawab pertanyaan dari Teteh tadi. Intinya, apakah orang yang meninggal karena sihir itu termasuk mati syahid atau tidak gitu ya? Itu termasuk mati syahid. Namun, penjelasan yang lebih akuratnya itu belum terdapat di Al-Quran dan hadis gitu Teh. Nah, jadi di sini saya mengutip salah satu portal berita online. Nah, dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa bisa memastikan jika seseorang yang terbunuh karena sihir itu mati syahid. Karena di dalam Al-Quran juga belum terdapat hadis yang menerangkan hal tersebut gitu. Namun jika ada seseorang yang meninggal karena terbunuh atau disihir oleh orang lain, itu merupakan hal yang tercela karena sudah menzolimi sesama makhluk. Jika seorang penyihir adalah muslim dan nanti di akhirat di kiamat dia dengan orang yang sihir, tentu si penyihir akan diambil pahalanya kecuali dia bertaubat gitu. Karena meskipun ia telah membunuh banyak orang dengan cara menyihir,
jika ia sudah bertobat, dengan taubat dan nasuha, insya Allah dosanya akan diampuni. Jadi untuk kepastian bahwa seseorang yang kena sihir itu akan mati syahid atau tidak itu belum ada penjelasan yang pasti teh. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Mungkin sudah cukup deh. Ya, bagaimana dengan Teh Ratna Widya dengan jawabannya? Halo Teh Ratna. Itu ada di kolom. Lalu di mana letak keadilannya Teh? Kata Teh Ratna. Mohon maaf, keadilan apanya Teh ya? Mungkin untuk masalah keadilan itu nanti itu kan tadi ini ya, nanti si penyihir itu di hari kiamat itu akan bertemu dengan si orang yang disihirnya. Kemudian pahala orangnya itu tuh nanti tuh diambil sama orang yang disihirnya itu. Mungkin letak pengadilannya seperti itu. Nah, terus muncul pertanyaan seperti ini. Kok bisa sih orang meninggal karena santet? Kan meninggal itu karena sihir, mohon maaf. Karena meninggal kan udah ditakdirkan sama Allah gitu ya. Itu kan kayak mendahului takdirnya ya nggak sih? Iya. Nah, mungkin menurut saya ya, itu tuh jodoh, kematian, rezeki, dan lain-lain itu kan emang udah ditakdirin sama Allah. Kemudian untuk menuju jalan tersebut itu ya, dengan usahanya masing-masing gitu. Kayak misalkan kita tuh udah pasti meninggal, tapi kita belum tentu meninggal itu karena apa gitu. Mungkin orang yang meninggal karena sihir ya memang jalan takdirnya itu seperti itu gitu. Kemudian juga orang udah pasti nih berjodoh. Orang udah pasti punya jodoh. Tetapi masih ada orang yang belum ketemu pasangannya sampai detik ini. Ya itu tuh emang belum saatnya aja gitu dia ketemu gitu. Jadi tuh semuanya emang udah ditakdirin sama Allah untuk mencapai itu, dan bagaimana kejadian itu terjadi yaitu baik lagi ke takdir Allah. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Teh Wid? Teh Ratna. Jadi intinya ini bukan sih apa ya? Segala sesuatu itu kan udah ditakdirin sama Allah. Nah, terlepas dari takdir itu mau bagaimana caranya pun kalau emang sudah ditakdirkan, sudah disuratkan karena Allah ya udah intinya percaya aja sama Allah. Terlepas dari itu seterah gitu, kayak berserah aja gitu. Kan gitu bukan Teh Mayuni? Iya Teh. Jadi kita percaya aja gitu sama takdir yang emang udah terjadi, emang yang bakal terjadi gitu. Jadi intinya berserah aja tuh. Dan selalu berpikiran positif. Terus dari itu mah udah menurut penafsiran orang-orang ya kan. Ya, bagaimana Teh Ratna Widya? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Oke, sudah cukup kata Teh Ratna.
Baik, karena pertanyaan sudah kami jawab satu persatu, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Nurul Afika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kesimpulannya dilihat dari hadis yang sudah dibacakan sebelumnya, bahwa jika ada seorang laki-laki yang menemukan ranting yang tajam, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah akan memberikannya ampunan. Tetapi dalam hadis ini, keutamaan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam cabang iman yang paling rendah. Kemudian, sebagaimana yang disebutkan, orang-orang yang masuk ke dalam mati syahid ini diantaranya karena diare, penderita edema, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut. Karena sakit perut secara umum. Ada pula orang yang mati syahid karena tenggelam di air maupun mati karena tertimpa reruntuhan. Maka dari itu, mati syahid bukan hanya untuk orang-orang yang mati atau gugur di medan perang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir saat ini dan partisipan yang sudah bertanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kami dari kelompok 2 pengabdian kepada masyarakat mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.